Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa dengan saya Eri Prasetyawan dari story.id. Saya seorang storypreneur. Saya menjual pengetahuan, saya menjual pengalaman, saya menjual cerita-cerita kehidupan, ya, dan solusi-solusi yang berbasis atau berdasar dari pengalaman hidup. Pada video saya kali ini, ya, saya akan membagikan pengetahuan atau pengalaman mengenai bagaimana melewati dan menaklukkan kegagalan. Ya, hampir setiap orang mengalami kegagalan, termasuk juga saya. Ya, saya cukup sering mengalami kegagalan. Namun begitu saya berjuang untuk bisa melewati dan juga menaklukkannya. Nah, pengalaman ini sudah pernah saya alami, saatnya saya berbagi dengan Anda. Namun sebelum itu, teman-teman, bahwa saya dari dulu menginginkan bagaimana supaya bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja. Dan saat ini, paling tidak hal ini sudah terwujud. Sekarang saya bekerja dari sebuah villa di Ubud, ya. Kemudian saya merekam video saya ini di depan villa, ya, private villa yang saya tempati. Nah, untuk itu teman-teman stay tune terus sampai akhir nanti, ya. Kita akan membahas bagaimana melewati dan juga menaklukkan kegagalan. Oke, mari kita mulai. Baik, agenda yang pertama adalah bagaimana kita bisa melewati kegagalan. Nah, ini adalah sebuah corrective action. Artinya apa? Artinya ini kita sudah mengalaminya dan menghadapinya saat ini. Bagaimana sikap kita untuk bisa bertahan, ya, dari kegagalan ini, dan juga bagaimana melewati masa-masa sulit, masa-masa kritis akibat kegagalan. Inilah yang disebut dengan menemukan titik balik kita. Dari yang terjun bebas ke bawah sampai mungkin ke dasar, sampai mentok, kemudian kita berbalik arah untuk siap bangkit kembali. Nah, ini namanya melewati kegagalan, melewati jurang, ya, crossing the chasm. Nah, sejauh pengalaman saya, itu kuncinya satu. Kegagalan itu harus kita anggap sebagai pembelajaran, ya, pembelajaran yang harus kita terima, pelajaran yang sangat berharga, ya. Anggap saja ini sebuah pelajaran seperti kita belajar mungkin di bangku sekolah TK, SD, SMP, SMA, atau di bangku kuliah. Di dalam setiap pembelajaran itu ada proses. Di samping proses itu ada harga yang harus kita bayar, yang harus kita relakan sebagai biaya atau sebagai harga dari proses belajar yang kita terima. Nah, jangan kita menganggap kegagalan itu sebagai suatu yang akhir dari perjalanan, ya. Tetapi kita harus menganggapnya sebagai sebuah pembelajaran dan awal dari sesuatu yang baru yang harus kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita bisa melewati kegagalan ini? Inilah bagian yang kedua, bagian yang kita bisa menaklukkan kegagalan nanti di masa yang akan datang. Ya, entah kegagalan apa lagi yang akan kita terima, kita bisa set, ya, kita bisa prevent, kita bisa cegah, ya. Preventive actionnya apa untuk bisa menaklukkan kegagalan itu semenjak kita mau melakukan aktivitas atau bisnis atau membuat produk apapun itu. Ya, itu kita harus mempertimbangkan hal apa saja supaya kita
tidak menemukan kegagalan yang sama, bahkan tidak gagal atau mengurangi potensi gagal, ya, yang banyak sekali. Potensi gagal itu kita turunkan sampai sekecil-kecilnya, sehingga potensi gagal itu sangat kecil, bahkan tidak ada potensi gagal tersebut. Nah, 5 hal inilah yang disebut dengan menaklukkan kegagalan atau preventive action kita, mencegah kita supaya kita tidak gagal di masa yang akan datang. Nah, inilah bagian yang kedua. Setelah Anda sudah tahu bagaimana melewati kegagalan, ya, yaitu menganggap kegagalan itu bukan suatu akhir, tetapi sesuatu yang baru, sesuatu yang start, ya, bukan finish. Kemudian juga anggaplah kegagalan itu sebagai sebuah proses belajar dan pembelajaran yang harus kita terima, kita maknain bersama, dan kita manfaatkan. Dari situ kita siap-siap untuk take off dari kegagalan itu. Kita siap-siap untuk start sesuatu yang baru. Namun sesuatu yang baru ini harus dilandaskan atau diintisarikan dari 5 hal berikut ini yang akan kita bahas satu persatu. Oke, stay tune, saksikan terus ya, apa 5 hal tersebut kita bahas setelah ini. Baik, inilah 5 hal yang harus Anda intisarikan, Anda temukan ya, intisari dari 5 hal ini sesuai dengan diri Anda. Itu yang mendasari produk Anda, itu yang mendasari bisnis Anda, itu yang akan mendasari aktivitas dan kegiatan Anda, sehingga Anda bisa mencegah kegagalan itu. Apa 5 hal itu? Itu yang pertama adalah what you love. Apa aktivitas atau pekerjaan yang Anda sukain. Kemudian yang kedua adalah what others need atau what the world needs, ya. Apa yang orang lain butuhkan. Apa yang dunia ini butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah what added value dari kegiatan Anda yang bisa Anda berikan kepada orang lain maupun dunia ini. Apa nilai tambah? Ya, dan nilai tambah itulah yang akan menghargai Anda, ya, berapa besar Anda akan dihargai oleh orang lain maupun oleh dunia ini, itu berdasarkan nilai tambah yang Anda berikan. Nah, itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat adalah what you great at atau what you good at. Apa yang Anda itu melakukan sesuatu itu sangat bagus, sangat sukses, yang menurut Anda atau Anda merasakannya itu tidak kesulitan. Anda melakukan sesuatu yang Anda melakukannya itu menurut Anda tidak sulit, ya, cukup mudah menurut Anda, tetapi mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan, ya. Apa skill atau apa hal yang Anda melakukannya itu great at atau good at. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah what you have been struggles from dan sukses. Apa tantangan-tantangan hidup, kegagalan-kegagalan, ya, penderitaan-penderitaan hidup yang pernah Anda lewati, Anda lalui, ya. Coba Anda flashback ke masa lalu Anda, ya, pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan kegagalan, menimbulkan kesulitan hidup apa yang pernah Anda alami dan Anda sudah sukses, sudah berhasil melewati itu, ya. Nah, kemudian Anda intisarikan dari kelima poin ini, apa yang menjadi intisari atau irisannya, ya. Kelima unsur ini harus ada di dalam satu produk Anda yang baru atau bisnis Anda yang baru, atau apa yang akan Anda lakukan ke depannya itu harus didasarkan dari 5 hal ini. Supaya apa?
supaya kita atau Anda bisa mencegah kegagalan yang sama ataupun kegagalan yang baru, bahkan bisa Anda cegah dan Anda taklukkan. Ya, ingat-ingat, kalau Ikigai ini mirip dengan Ikigai. Ikigai hanya memiliki 4 hal. Kemudian kalau dari intisari pengalaman saya menambahkan 1 hal lagi mengenai what you have been struggles on atau from. Ya, apa yang Anda sudah pernah gagal atau pernah menderita, tetapi Anda sudah bisa melewatinya dengan baik. Oke? Jadi temukan dari irisan 5 hal ini, ya.